Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan lanjut kuliah komputasi proses, yaitu pertemuan kedua, yaitu mengenai pemodelan matematis pada fenomena teknik kimia. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk menjabarkan bagaimana kita memodelkan fenomena-fenomena teknik kimia dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, tentu saja modeling ini sangat diperlukan ya. Modeling ini sangat diperlukan karena kalau tidak ada modelnya, kita tidak bisa membuat simulasi. Jadi kita tidak bisa memasukkan eh, apa simulasi tersebut ke dalam software. Ya. Terlebih di sini kita akan memakai MATLAB. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah persamaan matematis. Ya. Untuk persamaan matematis ini digunakan salah satunya adalah untuk mendekati peristiwa-peristiwa teknik kimia yang disusun berdasarkan model matematis yang berbeda. Ya, jadi tentu saja untuk menyusun model itu kan dia terdiri dari beberapa variabel yang akan kita gunakan, tentu saja bersifat tematis. Ya. Kita akan coba nanti memodelkan beberapa peristiwa. Ya. Kemudian hasil dari pemodelan matematis ini itu biasanya bersifat open ended ya atau bergantung pada variabel-variabel uh, apa variabel-variabel yang mempengaruhinya. Ya. Kemudian dibutuhkan pemahaman terhadap, nah ini paling penting ya, terhadap diferensial dan integral. Saya rasa di sini saya hanya mengulas sedikit saja mengenai bagaimana cara mendiferensialkan sebuah persamaan, mengintegralkan sebuah persamaan, karena hasil dari integral atau hasil dari diferensial itulah yang kemudian akan kita apa namanya akan kita pakai ke dalam software-nya. Langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama ya, kasus yang pertama. Di sini ada pencampuran eh, proses pencampuran yang dilakukan di dalam tangki dengan secara batch ya. Nah, tentu saja di sini yang akan kita bahas adalah neraca massanya. Ya, jadi kasusnya seperti ini. Satu tangki berpengaduk mula-mula berisi V0 kg air murni. Ya, jadi kita bayangkan dulu tangki tersebut berisi uh, air murni sebanyak V0 kg. Mulai satu saat ke dalam tangki dimasukkanlah sebanyak F kilogram per menit larutan garam. Ya, jadi di sini bisa kita bayangkan ya, yang masuk itu adalah F dengan satuan kilogram per menit. Ya, jadi F ini apa? F ini adalah larutan garamnya. Dengan kadar XF, jadi kadar garam di dalam larutan F ini adalah XF. Satuannya di sini adalah kilogram garam per kilogram larutan. Kemudian, dan dari tangki dikeluarkan larutan dengan kecepatan L. Ya, jadi ada yang masuk tadi F ya, kemudian ada yang keluar yaitu L. Sedangkan mula-mula dia sudah berisi V0. Akan disusun persamaan-persamaan matematis yang bisa dipakai untuk mencari kadar garam dalam larutan keluar tangki pada berbagai waktu. Ya, jadi yang ingin dicari itu adalah kadar garam pada saat keluar tangki. Ya. Nah, misalnya pada saat T, ya, jumlah larutan dalam tangki ini adalah V. Ya. Pada waktu tertentu, pada saat T maksudnya, itu jumlah larutan dalam tangki ini adalah V. Sedangkan kadar garam yang keluar adalah X. Jadi yang masuk tadi kadarnya XF, garamnya, kemudian yang keluar ini adalah X. Ya. Nah, ini perlu kita
garis bawahi ya, karena pengandungan dianggap sempurna, maka kadar garam dalam larutan dalam tangki sama dengan kadar garam larutan yang keluar tangki. Jadi diasumsikan kadar di dalam tangki, kadar garam di dalam tangki itu sama dengan yang keluar. Oke, kita mulai dari neraca massa overall, neraca massa keseluruhannya. Tentu saja input dikurang output sama dengan akumulasi. Nah, inputnya apa? Inputnya tadi adalah F. Ya, di sini sudah jelas. Input F, larutan garam yang dimasukkan. Kemudian minus outputnya. Minus outputnya di sini adalah L. Ya, L di sini merupakan kecepatan larutan keluar di dalam dari tangki. Kemudian D per dt, D per dt di sini menandakan adanya perubahan terhadap waktu dari si V. Ya, jadi adanya perubahan terhadap waktu dari si V. Artinya volume tangki ini dia berubah-ubah sepanjang waktu. Ya, jadi tidak tetap. Karena tidak ada kita asumsikan tadi tidak ada steady state, ya. Jadi V-nya ini dia kita anggap selalu berubah-ubah. Itulah akumulasinya. Jadi dV per dt itu adalah akumulasinya. Oke, kita lihat dulu flow diagramnya ya. Seperti ini tadi ya. F adalah kecepatan yang masuk, XF adalah kadar dari garam yang masuk bersamaan dengan F. Ya. Kemudian masukkan dalam tangki, ada pengadukan. Di dalam tangki ini tentu saja kita akan mendapatkan variabel V atau volume larutan ya, keseluruhan dalam tangki, dan X. X ini adalah kadar garam di dalam tangki. Nah, kita lihat pada soal sebelumnya, kadar garam dalam larutan keluar itu juga dianggap sebagai X. Jadi di sini kalau kita lihat kadar garam di dalam tangki X, kadar garam yang keluar tangki itu ada juga X. Sedangkan L ini adalah kecepatan keluar larutan dari tangki. Ya. Jadi dari neraca massa overall tadi kita jabarkan lagi menjadi neraca massa garam di dalam tangki. Ya, masih sama rate of input dikurang dengan rate of output sama dengan rate of accumulation. Ya, maksudnya di sini rate ini adalah kecepatan ya, kecepatan masuk dikurangi dengan kecepatan keluar sama dengan kecepatan dari akumulasinya. Kecepatan dari siapa? Kecepatan dari larutan garamnya tadi. Ya. Jadi kalau kita masukkan kadar garamnya pada neraca massa overall tadi, maka neraca massanya akan menjadi seperti ini ya. F dikalikan XF dikalikan kadar pada saat sebelum masuk tangki dikurang L dikalikan X ya, sama dengan yang keluar ini. Kemudian D per dt dikalikan dengan V kali dengan X ya. Oke. Selanjutnya tinggal kita jabarkan saja ya. Nah, ini tergantung pada kalian kita memodifikasi persamaan matematis ya. Yang penting kita sudah tahu terlebih dahulu bentuk neraca massa awalnya dari model yang ingin kita kembangkan itu seperti apa. Ya, jadi bentuk neraca massa utamanya ini adalah Fxf min Lx sama dengan dvx per dt. Ya, kita langsung jabarkan. Ruas sebelah kirinya masih sama. Kemudian yang ruas sebelah kanan, karena ini adalah perkalian ya. Jadi kalau integral perkalian, kan dia jadinya seperti ini ya. Integral perkalian
Diferensial perkalian ya. Kalau diferensial perkalian itu kan dia perkalian U kali V ya. Nah, ini ya. U kali V, diferensial dari U dikalikan dengan V, itu akan menjadi U dikalikan diferensial dari V plus V dikalikan diferensial dari U. Atau sama dengan U dikalikan V aksen. V aksen itu artinya diferensial dari V, ditambah dengan V dikalikan U aksen. Atau diferensial dari U. Ya, jadi ingat substitusi persamaan seperti itu ya, untuk diferensial dan juga integral. Jadi ini tadi sama kasusnya adalah diferensial perkalian. Kalau kita lihat di soal kita tadi, ya, ini juga masih sama, diferensial perkalian, ya, diferensial perkalian, di mana yang dikali di sini adalah V dan X. Jadi kalau kita jabarkan diferensial perkalian tersebut, maka dia menjadi X dikalikan dV per dt, atau X dikalikan diferensial V, plus V dikalikan dengan diferensial X, atau dx per dt. Kenapa Pak per dt? Karena perubahannya tadi terhadap waktu. Ya. Di sini kita lihat perubahannya itu perubahan dari V dan X itu terhadap waktu. Jadi di sini salah satunya bisa kita coret ya. Kita bayangkan saja ada atau tidak perubahan apa namanya perubahan volume dari tangki tadi terhadap waktu. Ya. Kalau kita lihat tadi soalnya, di sini tidak ada yang menyebutkan perubahan V itu terhadap waktu. Ya. Jadi V-nya ini bisa kita coret. dV per dt kita bisa coret, atau 0. 0 dikalikan X menjadi 0 ya. Sehingga yang tersisa hanya ada V dx dt. Ya. Artinya V dikalikan perubahan X atau perubahan kadar garam sepanjang waktu. Jadi hanya ada perubahan kadarnya terhadap waktu yang terjadi di dalam tangki. Jadi seperti itu, kita tinggal pindahkan V-nya ini ke ruas sebelah kiri ya. Fxf min Lx per V sama dengan dx per dt. Ya, untuk menyelesaikan persamaan ini, ya, kan kalau kita mau menyelesaikan persamaan diferensial menuju ke persamaan yang general atau yang biasa, itu kan kita harus mengintegralkannya. Ya, jadi solusi dari persamaan ini adalah dengan integral. Jadi dt-nya ini kita pindahkan dulu supaya dia terdapat di bagian pembilang dari sebuah persamaan atau di bagian atas ya. Jadi dt per v, sedangkan fxf min lx ini kita pindahkan ke bawah ke ruas sebelah kanan. Jadi dx per fsf min lx. Kenapa kita pindahkan juga dia di ruas kanan? Karena semua yang memiliki x ya, semua yang memiliki X itu harus satu ruas dengan DX-nya. Jadi itu syarat utama kita bisa mengintegralkan sebuah persamaan. Jadi X-nya sudah berada di ruas sebelah kanan semua, dikarenakan DX-nya juga berada di sebelah kanan, kemudian dt per v. Boundary condition-nya atau keadaan batasnya itu adalah seperti ini. T sama dengan 0 itu artinya adalah pada saat mula-mula, ya, T sama dengan 0 itu kan artinya pada saat belum mulai ya, atau mula-mula.
V atau volume larutan di dalam tangki itu adalah besarnya sebesar V0, ya, sama seperti soalnya tadi. Dan X, nilai kadar garam di sini ya, kadar garam di dalam tangki itu juga 0. Jadi itu keadaan batasnya. Sekarang tinggal kita integralkan, ya. Kita integralkan dt per V, ya. dt integral dari dt per V atau integral dari 1 per V dikalikan dengan dt, ya, integral. Kan dia hanya mengintegralkan dt-nya. Jadi kalau dt diintegralkan ya tentu saja dia hanya akan menjadi t. T per P sama dengan, ya kita lihat di sini 1 per f xf min lx dx, ya. Jadi ini sama kasusnya dengan integral dari 1 per a min bx, ya. Nah, kita lihat lagi tabel integralnya. Kita lihat tabel integralnya di sini. Bentuk integralnya kan ini dia sama seperti ini ya. Jadi integral 1 per AX plus B dx sama dengan hasilnya itu akan selalu sama dengan 1 per A kalikan ln AX plus B absolut. Jadi A ini adalah konstanta yang selalu berdampingan dengan X dan B itu yang tidak berdampingan dengan X. Kalau kita lihat dari persamaan kita, ya, di sini yang berdampingan dengan X yang akan kita lakukan integrasi itu adalah L. Ya. Jadi L ini adalah konstanta A-nya tadi. Jadi min L ini adalah konstantanya. Jadi 1 per A, jadi 1 per min L dikalikan dengan ln dari keseluruhan persamaannya. F xf min lx. Ya, jadi 1 tadi kan hasilnya menjadi begini ya. Sama dengan 1 per, kalau kita seperti ini, sorry. Ini saya rubah dulu. Ya. Tadi kan kalau 1 per AX plus B ini diintegralkan, maka hasilnya kan akan menjadi 1 per A dikalikan dengan ln dari AX plus B. Ya. Jadi 1 per A pada persamaan kasus kita ini, A-nya itu adalah min L. Ya, ini adalah A-nya. Sedangkan B-nya itu adalah F dikalikan XF. Ya. Karena XF ini bukan merupakan variabel yang diintegralkan, maka kita akan anggap XF itu adalah konstanta. Jadi F XF itu adalah konstanta. Jadi 1 per A, 1 per min L di sini ya, min L tentu saja sama dengan sign-nya atau tandanya, kalikan dengan ln fxf min lx, ya. Dan setelah ini ya tinggal kita atur-atur saja, ya. L min L-nya kita pindahkan ke ruas kiri menjadi min L dikalikan dengan T per V sama dengan ln fxf min lx. Kemudian untuk menghilangkan ln-nya ini kita harus memasukkan anti-ln pada persamaan tersebut. Anti-ln adalah eksponensial. Jadi ln di ruas kanannya ini hilang, tapi di ruas kirinya atau di ruas lainnya itu harus kita tambahkan eksponensial.
itu adalah anti-learn. Ya. Kebalikan dari learn. Jadi begitu juga kalau misalkan kita ingin menghilangkan eksponensial pada sebuah ruas, ya, maka kita harus menambahkan learn pada ruas yang lain. Ya, jadinya seperti itu. Oke, ini tinggal kita ubah-ubah saja sehingga pada akhirnya yang kita inginkan adalah kadar setiap waktu. Ya. Jadi persamaan inilah yang nanti akan kita masukkan ke dalam software. Dalam hal ini kita akan menggunakan MATLAB. Ya. Tentu apalagi yang dibutuhkan selain model matematis, ya. Selain model matematis, tentu saja yang akan kita butuhkan yaitu tentu saja adalah data inputnya atau input variabelnya. Ya, seperti F, ini kan kita tidak tahu ya. F, kemudian XF, ya. Kita hanya tahu bentuk variabelnya saja. Ya, bentuknya kita sebut dengan F, kemudian kadarnya itu kita sebut dengan XF. Ya. L ini adalah kecepatan keluarnya, tapi kita tidak tahu berapa jumlah yang keluarnya itu, angkanya. T-nya ini adalah waktu, ya, sepanjang waktu. Kemudian V ini adalah volume tangki pada waktu T. Jadi itu salah satu kasus pencampuran, ya, dalam sebuah tangki berpengaduk secara batch. Itu salah satu contoh. Kemudian contoh yang kedua di sini adalah absorpsi, ya. Absorpsi gas dengan penggelembungan dalam cairan dalam neraca massa yang akan dibahas dalam neraca massa dan kesetimbangan, ya. Ingat kemarin kalau kesetimbangan itu terdiri dari dua, ya, kalau kesetimbangan fasa dan juga ada kesetimbangan kimia. Kalau kesetimbangan kimia kita pakai persamaan Henry atau persamaan dari persamaan dari reaksinya, ya. Konsentrasi dipangkatkan dengan koefisiennya. Kita lihat di sini contohnya ada udara buangan pabrik yang mengandung A. Ya, maksudnya A di sini itu mungkin ya suatu zat yang berbahaya, ya, atau CO2 atau SO2, tapi kita asumsikan namakan gas tersebut menjadi A. Ya. Katanya si pabriknya ini akan menginginkan menghilangkan A itu sebelum dibuang ke udara. Jadi A-nya ini mau dihilangkan terlebih dahulu sebelum gas buangan atau udara buangan dari pabrik tersebut dilempar ke udara. Dengan cara menggelembungkan udara tersebut dalam larutan penyerap A, ya, yang tidak volatil. Jadi A-nya ini, gas A-nya ini akan digelembungkan dalam sebuah larutan supaya A-nya ini diserap, ya, dengan larutan penyerap A-nya. Sehingga sebagian besar A itu akan terserap dalam larutan. Ya. Kemudian jumlah udara itu sama dengan G, satuannya gram mol udara bebas A per waktu, dengan kadar A sama dengan YF. Ya. Satuannya itu adalah gram mol A per gram mol udara bebas dari A. Ya. Kandungan A dalam gas keluar cairan dianggap dalam keadaan setimbang, ya, dengan A dalam cairan. Jadi diasumsikan kontaknya ini kontak udara di dalam larutan tersebut itu sangat baik, sehingga dapat didekati dengan persamaan setimbangan, yaitu hukum Henry, Y sama dengan Hx, di mana X-nya ini adalah mol A per mol pelarut bebas dari A. Ya. Kemudian suhu sistem dianggap tetap sehingga nilai H atau konstanta setimbangan itu tetap.
kemudian larutan penyerap berjumlah V, dan mula-mula belum mengandung A. Dengan berjalannya waktu, kandungan A dalam cairan ini makin tinggi karena adanya A yang digelembungkan, dimasukkan ke dalam larutan tersebut. Ya, makin tinggi sehingga kadar A dalam udara yang keluar menjadi YB. Ya. Jadi bukan lagi sejumlah kadar A yang mula-mula tadi. Ya, jadi kita ibaratkan sekarang kadar A yang keluar ke udara itu adalah YB. Ingin disusun persamaan matematis yang dapat dipakai untuk mencari waktu sampai solvennya ini harus segera diganti dengan yang baru. Jadi kan kemampuan penyerapan dari sebuah pelarut itu kan dia ada batasnya ya. Nah, itu kita ingin mencari kapan sih sebenarnya si solvennya ini sudah mencapai batasnya atau kapan sebenarnya si solvennya ini harus diganti. Jadi flow sheet-nya seperti ini ya. Jadi di sini tadi ada G, di mana G-nya ini adalah tadi jumlah udara, ya, jumlah udara yang diumpankan ke dalam, yang digelembungkan dalam pelarut, ya, di mana di dalam jumlah udara ini dia terdapat gram mol udara bebas A, ya, dengan kadar A, ya, kadar A-nya tadi itu pada yang ikut dengan G itu adalah YF. Jadi di sini G, YF digelembungkan ke dalam sebuah tangki, ya, di mana mula-mula tangkinya tersebut berisi solvent dengan volume V dan kadar X, ya. Semula-mula dia kadarnya ini ya, kadarnya belum berisi A, jadi kadarnya bebas dari A. Ya. Kemudian udara tersebut, udara yang ini tadi, setelah melalui larutan V, itu akan kadarnya akan berubah menjadi Y. Ya, jadi G-nya ini tetap, G-nya ini adalah kecepatan masuk dan keluarnya udara dari dalam dan keluar tangki, sedangkan YF di sini adalah kadar udara A yang masih mengandung A, ya, atau kadar A dalam udaranya tersebut, sedangkan Y yang keluar ini adalah kadar udara yang mengandung A pada saat keluar. Ya. Jadi kan ya, seperti ini ya, sedangkan kandungan A dalam udara yang keluar itu adalah Y. Ya. Kandungan A dalam cairan itu adalah X. Ya. Ya, di sini kandungan A dalam cairan atau dalam lautan itu adalah X. Jadi di sini harus dipahami dulu ya, kenapa kadar atau fraksi dari suatu suatu komponen itu biasa diasumsikan dengan Y atau X, ya. Biasanya yang diasumsikan dengan Y seperti ini ya, YF, Y itu adalah kadar komponen di dalam fase gas. Ya. Sedangkan yang dalam X di sini itu adalah kadar komponen dalam fase cair. Ya. Jadi itulah walaupun sama-sama kadar A, tapi dia memang berbeda dalam fasenya. Ada fase gas dan juga ada fase cair. Kemudian kita susun neraca masanya. Kecepatan masuk kurangi kecepatan keluar sama dengan akumulasinya. Ya. Sini kecepatan masuknya tentu saja G dikalikan dengan YF min G-nya ini adalah kecepatan masuknya, YF ini adalah kadar dari A yang masuk dikurangi dengan yang keluar, G dikalikan Y, G-nya ini masih sama, kecepatan keluar ya, kecepatan berarti kecepatan keluarnya ini sama dengan kecepatan masuknya ya, tidak ada perubahan, sama-sama G.
dikalikan dengan Y. Y ini adalah kadar garam yang keluar dari setelah pengelambungan. Kemudian akumulasinya apa? Apa yang berubah sepanjang waktu di sini? Yang berubah sepanjang waktu adalah kadar A di dalam cairan dan kadar A di dalam gelembung. Ya, jadi adanya perubahan, adanya transfer massa A dari gelembung menuju cairan, di mana A di dalam gelembung ini dia akan semakin kecil, ya, dan juga A di dalam cairan ini dia akan semakin besar. Ya, jadi seperti itu konsep baca massanya. Kita akan lihat bagaimana persamaan matematisnya. Ya, sama seperti tadi kita modelkan GYF min GY sama dengan dVx per dt. Jadi yang kita ibaratkan akumulasi di sini adalah V dan X. Ya. GYF min GY sama dengan dVx per dt. GYF dikurangi Y, ya ini hanya substitusi saja ya, substitusi biasa. Ya. YF dan Y-nya kita masukkan dalam kurung, sementara integral V kali X, nah itu sama seperti tadi ya, karena tidak ada perubahan volume, ya dV per dt itu dia tidak ada, ya maka dV per dt-nya ini bisa kita anggap asumsikan 0. Ya. Nah, ini masih sama diferensial perkalian, diferensial perkalian. Jadi yang tersisa dari diferensial perkalian ini hanyalah V kalikan dengan dx per dt. Artinya volume dari larutan dalam tangki dikalikan dengan perubahan X atau kadar A di dalam larutan sepanjang waktu. Itu artinya ya. Jadi kemudian karena tadi kita mengetahui bahwa kesetimbangannya atau kesetimbangannya itu dapat didekati dengan hukum Henry, ya, atau Y sama dengan H kali X, maka kalau kita substitusikan X-nya ini akan menjadi Y per H, ya, hanya ini pindah ke ruas kiri. Jadi X sama dengan Y per H. Jadi persamaan ini kita bisa substitusikan lagi, ya, persamaan ini bisa kita substitusikan lagi menjadi V, ruas kirinya sama, V D per dt, X-nya ini kita ganti dengan Y per H, ya, Y per H. Kemudian karena H-nya ini kan dia tidak berubah ya, H-nya ini kan merupakan konstanta, jadi dia tidak berubah sepanjang waktu. Di H-nya ini menjadi variabel biasa ya, jadi bisa saja ini sama dengan V per H kalikan dy per dt ya. Jadi sehingga V dan H-nya ini pindah ke ruas kiri menjadi G kali H per V, karena di sini sudah ada G sebelumnya, dikalikan dengan dt, dt-nya juga ini pindah ke ruas kiri, dan dy per YF min Y. Sama seperti tadi ya. Semua yang ada Y-nya itu harus disamaruaskan dengan dy-nya. Ya. Jadi itu syarat untuk integrasi. Kemudian tinggal kita integralkan. Ya. Integral dari dy per YF min Y, kemudian akan sama dengan GH per V, kalikan dengan integral dari dt. Ya, tentu saja kalau integral dari dt itu sama dengan T. Nah, kalau tidak tahu apa hasil integral dari dy per YF min Y,
Nah, di sini kita bisa lihat dulu ininya, persamaan diferensialnya. Jadi ini kan sama seperti 1 per A min X kalian dx. Ya. 1 di sini. 1 ini merupakan konstanta ya, karena di sebelah dy ini tidak ada apa-apa, jadi kita bisa asumsikan itu adalah 1 per A. A-nya di sini siapa? A-nya ini di sini adalah YF minus X. Ya. Minus X itu adalah minus Y, atau bisa saja kita buat seperti ini, A plus X, 1 per A plus X, di mana X-nya ini adalah minus Y. Sekarang kita lihat ke tabel integral. Ya. Kita lihat di sini, kita cari yang sama. 1 per A minus X atau A plus X. Ya. Sepertinya dia bisa juga kita pakai menggunakan rumus yang ini ya, integral 1 per X. Jadi A min X itu kita ibaratkan dengan X. Ya. Lihat di sini. Jadi hasilnya, ini kan integral dari 1 per X itu adalah ln X. Ya. Ln X. Ya. Ya. Dikarenakan X-nya atau variabel yang ingin diintegralkan di sini mempunyai sign atau tanda minus ya, minus Y, sehingga hasil integralnya itu akan menjadi, nah, misal di sinilah ya, kita ubah menjadi seperti ini. Jadi hasilnya juga akan menjadi minus ln YF min Y. Ya, minus ln YF min Y. Ini bukan minusnya, bukan di X-nya, jadi tapi di ln-nya. Jadi minus ln YF min Y. Oke, kemudian sama dengan, masih sama seperti tadi, GH per V kalikan T sekarang. T-nya ini tadi hasil integral dari DT. Sehingga kita bisa atur ulang persamaan ini untuk mengetahui waktu, hubungan antara waktu dan juga kadar A pada kadar A pada masing-masing aliran ya. Aliran masuk, itu aliran masuk tadi adalah YF ya, kadar A-nya. Kemudian aliran keluar adalah Y. Jadi T, waktu, hubungan waktu dengan kadarnya itu akan menjadi min ln YF min Y dikalikan dengan V kalikan GH. Jadi inilah persamaan yang nanti akan kita masukkan ke dalam software komputasi. Itu untuk untuk contoh kasus yang kedua. Contoh selanjutnya atau kasus selanjutnya ini adalah reaksi homogen ya, fase cair dalam tangki berpengaduh ya, yang bekerja secara batch. Jadi ada tangki berpengaduh, di dalamnya terjadi reaksi ya, homogen fase cair. Kemudian yang ingin kita tinjau di sini adalah neraca masanya. Mungkin neraca panasnya ini kita skip nanti ya, dan juga proses kecepatannya. Ya. Diketahui reaksinya adalah reaksi fase cair endotermis orde 1 di sini. Reaktan A
ini akan berubah menjadi produk B. Dijalankan dalam reaktor tangki berpengaduk yang bekerja secara batch, ya. Kemudian konsentrasi A mula-mula itu bisa kita ibaratkan atau kita simbolkan menjadi CaO. Kemudian kecepatan reaksinya ini mengikuti kecepatan persamaan seperti ini. Minus RA, artinya minus RA di sini adalah kecepatan berkurangnya A, karena A di sini adalah reaktan, jadi dia minus RA. Kecepatan berkurangnya reaktan A itu akan sama dengan K atau konstanta kecepatan reaksinya dikalikan dengan CA atau konsentrasi dari A-nya. Ya. Kemudian K-nya ini konstanta kecepatan reaksinya itu dia mengikuti hukum Arrhenius, ya, di mana K ini selalu akan menjadi A dikalikan dengan eksponensial minus E. Di sini E adalah energi aktivasi, ya, ini. Kemudian R kali T dibagi R kali T, ya. R-nya ini adalah tetapan gas ideal dan T-nya ini adalah suhu dalam Kelvin. Ya, jadi flow sheet-nya seperti ini, ya. Ada sebuah larutan A, ya, di dalam sebuah reaktor batch, tidak ada yang masuk dan yang keluar karena ini batch, ya. Kemudian ada juga volume dari larutan tersebut dan suhu dari larutannya, ya. Semula-mula CA-nya ini adalah CA0, ya. Semakin bertambahnya, semakin berjalannya waktu, maka A ini akan perlahan-lahan berubah menjadi B, ya. Ya, sesuai dengan persamaan ini tadi, ya. Mungkin untuk persamaan panasnya kita skip, ya. Jadi langsung saja kita kita susun persamaan ininya, persamaan matematisnya. Jadi input, rate of input, kecepatan masuk, kemudian kecepatan keluar, ini sama-sama 0. Karena tidak ada material yang masuk, kemudian tidak ada material yang keluar, ya. Kemudian rate of reaction-nya itu kan dia bisa kita dekatkan dengan ini tadi, ya, min RA dikalikan dengan V, ya. Di mana RA dikalikan dengan V. Di mana RA-nya ini tadi, ya. RA-nya ini adalah, kalau RA-nya saja minusnya berarti pindah ke sini, ya. Sama dengan menjadi RA itu menjadi min K dikalikan dengan CA. Jadi RA-nya adalah minus K dikalikan dengan CA. Jadi minusnya ada di sini, ya. Minusnya ada di sini. K kalikan CA dikalikan dengan V-nya. Itu adalah rate of reaction. Jadi selalu kalau dia persamaannya adalah persamaan terhadap reaktan, ya, atau di sana diketahui RA atau R reaktannya, rate of disafference atau rate of pengurangan dari reaktannya itu selalu menjadi seperti ini, ya. RA dikalikan dengan V-nya. RA dikalikan dengan V. V ini adalah volume larutan di dalam tangki tersebut. Sama dengan D per DT dikalikan V kali CA. Ya. Di mana kita sudah ketahui bersama, ya, di sini V kalikan CA ini merupakan diferensial perkalian, ya. Di sini tinggal kita lihat saja sebenarnya untuk lebih cepatnya yang mana yang tidak mungkin berubah terhadap waktu, ya. Jadi yang tidak mungkin berubah itu adalah si V-nya ini, atau volume larutannya itu tidak berubah karena tidak ada larutan yang material yang masuk, tidak ada material yang keluar. Jadi sehingga tidak ada dV per dt di sini, hanya dCA per dt dikalikan dengan V.
ya, sama dengan minus KCA kali V. V-nya ini sama-sama ada di sini, kita bisa hapus, ya, sehingga tersisa DCA per DT sama dengan min KCA. Ya, ingat tadi, yang ada CA-nya itu harus satu ruas dengan DCA. Ya, dan DT-nya ini kita pindah ruaskan supaya dia menjadi pembilang. Ya, kalau seperti ini kan sangat mudah ya, CA-nya pindah ke sini, kemudian DT-nya pindah ke kanan. Ya. Min K dikali integral dengan DT sama dengan 1 per CA dikalikan DCA. Jadi kita tinggal mencari integral dari 1 per CA. Ya. Sama dengan kasus sebelumnya, ini adalah integral dari 1 per X. Ya. Itu tentu saja hasilnya akan menjadi ln X. Nah, jadi kalau di sini X-nya berubah menjadi CA, maka hasilnya integral dari 1 per CA itu akan sama dengan ln CA. Sedangkan integral dari DT itu tetap menjadi T. Ya, jadi hasilnya adalah ln CA sama dengan min K kalikan T. Ya. Ya, di sini kita sudah bisa mengetahui hubungan antara waktu reaksi atau durasi ya di dalam reaksi A menjadi B tersebut terhadap konsentrasinya. Itu hubungannya seperti apa? Ya. Kemudian kita bisa misalkan lagi. Ternyata kita tidak mengetahui si CA-nya ini, ya, tidak mengetahui si konsentrasi A-nya. Yang kita ketahui hanya konversi A-nya ini, ya. Konversi A-nya itu sama dengan X. Ya. Jadi untuk merubah itu, kita harus substitusi dulu CA, ini menjadi CA0 kalikan 1 min X. Ya, ini merupakan substitusi dari CA. Jadi CA0 ini merupakan konsentrasi A mula-mula, dikalikan dengan 1 minus konversi dari A-nya. Kemudian tinggal kita ganti saja, masukkan saja di sini ya. Jadi kalau kita masukkan dari persamaan ini ya, DCA per DT itu kan dia akan menjadi DCA 0 kalikan 1 min X ya. Maka yang tersisa hanya DX per DT. Sedangkan min CA0-nya itu akan tetap. Ya, sedangkan min K CA, CA-nya di sini diganti dengan CA0 1 min X, K akan tetap juga. DX per DT, dimana di sini ada min CA0 nih, sama-sama bisa kita coret, sehingga persamaannya menjadi DX per DT sama dengan K kalikan 1 min X. Kalau sampai sini tinggal kita pindahkan T-nya ke ruas kanan, kemudian 1 min X-nya ke ruas kiri. Sama-sama sama ruasnya dengan DX. Ya, jadi DX per 1 min X sama dengan K kalikan DT. Dan integral dari DX 1 per 1 min X ini ya, sama dengan ln 1 min X. Sama dengan di sini sebenarnya ini KT ya. KT, kemudian untuk menghilangkan ln-nya, kita harus pakai anti-ln, sama seperti tadi. Anti-ln itu adalah eksponensial. Jadi 1 min X ini sama dengan eksponensial KT. Ini tidak ada minusnya. Ya, sehingga kalau kita menginginkan hanya X saja, X-nya itu akan menjadi 1 min eksponensial KT. Ini tidak ada minusnya. Kemudian kita substitusi lagi. Ternyata K-nya ini kan tadi terhubung dengan persamaan Arrhenius. Ya. K sama dengan A kalikan eksponensial min E per RT. Jadi X sama dengan 1 min eksponensial. Di sini adalah K-nya, ini tidak ada minnya. Ya. K-nya itu kita ganti dengan A kalikan eksponensial. Dalam kurung min, nah di sini baru ada minusnya. Minus E per RT.
Ini min E per RT. Ini tidak ada minusnya di sini. Tidak ada minusnya. Ya. Jadi 1 min eksponensial A dieksponensialkan lagi minus E per RT. Kalikan dengan T-nya. Jadi itulah persamaan akhir yang menghubungkan antara kadar A ya, atau konversi A pada sebuah reaksi, reaksinya sama seperti tadi, A menjadi B, terhadap waktunya. Ya. Jadi konversinya itu akan selalu berubah ketika waktunya juga berubah. Ya. Konversi A-nya itu akan semakin tinggi atau perubahan A-nya itu semakin sempurna apabila waktunya semakin lama. Ya, jadi itu hubungan antara konversi atau perubahan komponen A sepanjang waktunya. Oke, ini neraca panasnya. Mungkin untuk reaktor alir ini bisa dijadikan latihan sendiri. Ya. Kemudian untuk tugas, ada satu tugas untuk pertemuan kali ini. Jadi tugasnya adalah susun persamaan matematis untuk sebuah tangki berpengaduk dengan keadaan steady. Ingat ya, keadaan steady itu artinya tidak ada akumulasinya atau akumulasinya sama dengan 0. Kemudian terjadi sebuah reaksi di dalamnya didekati dengan persamaan kecepatan reaksinya. Persamaan reaksinya adalah A plus B itu menjadi C dengan persamaan kecepatan reaksi sama dengan minus RA itu sama dengan K kalikan CA. Artinya ini masih sama dengan soal yang kita bahas sebelumnya, yaitu orde 1 ya, dengan asumsi-asumsi seperti berikut. Ini karena dia steady tadi, ya, asumsi yang pertama ini adalah CA dalam tangki sama dengan CA yang keluar. Jadi CA ini sama dengan CA yang keluar. Karena pengandungannya diasumsikan secara sempurna. V-nya konstan, artinya tidak ada perubahan volume larutan di dalam tangki. Ya. Dan yang ketiga adalah steady state. Ya, jadi dicoba susun persamaan matematisnya dari kasus ini. Seperti yang telah kita bahas dari contoh-contoh sebelumnya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui grup ya, atau juga bisa ditanyakan langsung. Ya, silakan dikerjakan tugasnya. Saya tunggu nanti 1 minggu ke depan. Terima kasih. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.